Hey guys, balik lagi sama gue Mika dan Pude. Kali ini kita mau ngasih nih review yang mungkin udah lama kalian tunggu-tunggu. Ya mungkin. Ini dia review Dell Inspiron 7567. Dari segi desain, laptop ini udah mantep banget. Dengan desain yang cenderung arah ke square dan casual. Terus ada finishing cat dop hitam atau merah sesuai warna yang kalian mau. Menariknya, jika kalian pilih warna hitam, detail-detail kecil seperti speaker grill, fan exhaust akan diwarnai merah. Sebaliknya kalau pilih cat merah, logonya jadi hitam. Tapi ya yang lain tetap merah sih. Nah, laptopnya ini kelihatannya mahal dan keren. Tapi cuma kalau bersih doang. Kalau udah mulai kena minyak, sidik jari, ya gitu-gitu jadi jelek tuh catnya. Nggak clean lagi deh. Desainnya mendukung banget buat tipe orang-orang kasual yang nggak seneng corak-corak gaming atau sebaran warna merah di mana-mana. Istilahnya buat orang yang nggak seneng lihat gamer-gamer banget lah. Hinge laptopnya di tengah, jadi wanti-wanti aja. Kalau mau pakai laptop ini harus mulai ngebiasain untuk buka dari tengah. Kalau nggak, ya nggak yakin deh daya tahan hinge-nya bisa sampai berapa lama. Keyboardnya udah ada backlit juga. Setahu gue ada yang putih, ada juga yang merah. Kebetulan yang di review ini warna putih, karena belinya yang masih versi awal-awal keluar. Kalau nggak salah, yang backlightnya merah ada, tapi lebih langka dan lebih mahal juga. Untuk ngetik-ngetik dan main game, keyboardnya enak, travelnya enak, ada suara klik yang enak banget, dan juga ada backlit yang bakal guna buat ngetik malam-malam. Tapi butuh juga beberapa saat buat terbiasa sama layout keyboardnya. Dan arrow keys yang menurut gue sih agak kekecilan. Si Pude juga bilang kalau beberapa key kayak escape agak kejauhan, jadi kadang-kadang salah tekan malah ke tombol cacing yang di bawahnya escape. Tapi ini kembali ke kebiasaan aja sih. Buat trackpad udah mantep. Pakai Windows Precision Drivers, rasanya akurat, nyaman, dan sejauh ini sih belum ada komplain. Terus untuk gesture udah enak lah, macam pinch dan lainnya juga udah enak bikin kerja makin cepet. Ya intinya top lah. Speaker, solid, keras, dan mantep banget. Bassnya lumayan berasa karena ada satu subwoofer dan ada juga beberapa speaker kecil. Jadi elemen-elemen suara tuh dapet semuanya. Kalau mau coba dengerin, cuman ya bakal lebih enak kalau dari laptopnya langsung sih. Berikut ini cuplikannya. One material was pushing forward. Build quality-nya bagus, solid, rigid, tapi ya masih ada aja flex yang masih bisa ditoleransi lah di bagian layar. Tapi hati-hati aja deh sama layarnya, soalnya lumayan ngeri. Buat panel keyboard, touchpad, dan rangka udah solid banget, keren pokoknya. Nah, sekarang urusan hardware. Jadi, unit yang kita review ini adalah model tengah-tengah, bukan base model, tapi bukan model high atau varian tertingginya juga. Yang memiliki spesifikasi Core i5 7300HQ, Nvidia GTX 1050 Ti 4GB, 128GB SSD, dan 500GB hard disk drive. Dengan bawaan RAM 4GB. Tapi untuk laptop yang kita ada kali ini udah di-upgrade jadi 8GB. Tapi di samping varian tengah yang kita review ini, ada juga base model yang masih pakai GTX 1050 biasa dan nggak ada SSD-nya sama sekali. Tapi ada juga varian yang lebih tinggi dengan i7, hanya beda di RAM-nya aja, di 8 dan 16GB. Dan yang 16GB RAM sudah mendukung layar IPS 4K. Ini cocok banget buat kalian yang mau editing video. Meskipun VGA-nya itu aja. Kalau misalnya yang 4K bisa pakai 1060, itu bakal lebih nice. Untuk layarnya sendiri, yang ini, yang varian yang kita review ini, ya karena ini bukan varian yang tertinggi dan resolusinya Full HD 1080p, ya sebenarnya layarnya
Oke, tapi untuk ditatap langsung aja. Tak cuman kecerahan layarnya payah dan viewing angle-nya bagus enggak, jelek juga enggak, tapi yang jelas ini di bawah rata-rata, masih kurang enak. Lalu untuk performa, satu kata, GG. Karena untuk level harganya di 13-15 jutaan untuk varian yang kita review ini, karena udah upgrade RAM, ini pas banget. Racikannya pas. Ini nice, perfect, nggak ada yang bikin kemahalan. Untuk performa, kita pertama CPU stress test dulu. Dan we're shocked. Gak nyangka banget hasilnya. Ini stress testnya pakai AIDA 64. Dan setelah dilakukan stress test selama ya kurang lebih 45-50 menit, nggak ada gejala overheat. Like nothing. Nggak ada overheat, gejala-gejala apa thermal throttling juga nggak ada. Suhunya juga stabil di kisaran 63-65 derajat Celcius. Dengan suhu ruangan yang sebenarnya nggak dingin juga sih. 28 derajat Celcius, ya sekitar itu 28-29. Yang bisa dibilang nggak ada dingin-dinginnya meskipun juga nggak bisa dibilang panas. Untuk gaming, kita udah menguji laptop ini dengan beberapa game-game zaman now. Di antaranya Battlefield 1, GTA 5, Doom, PUBG atau PUBG atau itulah namanya. Dan yang paling penting dan pasti udah sering, CSGO. Dan overall semuanya nice. Semua di highest settings. Kalau yang ada ultra, kalau misalnya cuma sampai high ya high, tapi ini semua rata kanan dalam Full HD. Namun kalau misalnya kalian lebih lancar lagi, pengennya ya bisa diturunin ke 1366x768 atau settingannya diturunin satu step, jadi mungkin dari ultra jadi high dan sebagainya. Oke, langsung aja kita lihat. Untuk Battlefield 1 kira-kira maksimumnya bisa dicapai 63 fps dengan FPS minimum sekitar 40-42 fps dengan rata-rata sekitar 53-55 fps. Ya cukup oke lah berhubung ini game berat. Lanjut GTA 5. Kalau GTA 5 bisa kita lihat di sini emang gerakannya nice lah karena ya average-nya udah di atas 50 fps ya udah cukup nice, apalagi ini udah highest settings jadi nggak heran sih kalau segitu. Tapi ini udah nice banget. Average-nya di 55 fps dengan maksimum bisa sampai 73 fps dan minimum kita 50 sampai 51 fps. Doom. Untuk game shooting zombie yang satu ini, laptop ini bisa mencatat maksimumnya 78 fps dengan FPS minimum ya sekitar 47-48 dan rata-rata di 59 frames per second. PUBG. Sedih ini. Yang ini sedih karena dia nggak bisa ultra, meskipun dia punya ultra tapi kita cuma bisa di high karena agak menyedihkan karena berhubung game ini juga agak nggak optimal sih. Maksimum di 77 fps, frames minimum di 25 fps dengan rata-rata 52 frames per second. Yang terakhir, Counter Strike Global Offensive atau yang bisa kita kenal dengan CSGO. Pasti lancar, pasti. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih exact, the numbers are asik. Gimana? Maksimum di 210 fps, minimum di 52-55 fps dengan rata-rata 125-130 frames per second. Untuk baterai, sangat besar di angka 74 watt hour. Bisa tahan sekitar 5-6 jam dalam pemakaian harian dengan gaming sedikit-sedikit. Baterainya ini yang terbesar di kelasnya. Dan dia juga salah satu selling point dari laptop ini. Lalu selama memakai, ada beberapa hal yang pengen gue sorotin dari laptop ini. 1. Pojok kiri bawah sangat nyetrum. Sebenarnya bukan sesuatu yang sampai jadi deal breaker, tapi ini mengganggu. Jadi perlu ada pembiasaan posisi tangan supaya tidak nyetrum. Terus sebenarnya laptop ini nggak berat-berat amat, tapi nggak bisa dibilang enteng juga. Jadi ya cukup pas yang bisa kalian lihat di video ini. Yang ketiga, power adapternya cukup besar untuk ukuran laptop sekelasnya dan bahkan hampir menyamai ROG.
Tapi kesimpulannya, laptop ini memang salah satu kandidat yang sangat baik apabila ingin mencari laptop gaming di range harga belasan juta rupiah. Baterai besar, racikan hardware yang pas, karena di bawah 15 juta juga, performanya mumpuni, tapi untuk para video editor, kalian harus ambil varian tertingginya untuk mendapatkan layar IPS dengan resolusi yang tinggi juga demi akurasi warna yang lebih. Lalu urusan-urusan nyetrum dan kawan-kawannya itu sebenarnya bisa dibiasakan, seperti posisi tangannya diubah biar nggak nyetrum. Itu kembali ke pembiasaan kalian aja. Oke, gitu aja. Sekian dari kami. Silakan klik like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini dan ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Komen juga di bawah yang membangun, dan kami juga menerima kritik dan saran untuk kedepannya kami juga. Oke, sampai jumpa. Pude out. Mika out.